lagi di channel King Joshua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alur cerita dari sebuah film India yang berjudul Rahes. Rahes ini adalah anak malang yang hidup di sebuah desa kecil yang dibesarkan hanya oleh seorang ibu. Dengan matanya yang kurang bagus, dia harus memakai kacamata yang seharga jutaan rupiah. Nah, dia pun bingung. Dan pada suatu malam hari, Rahes pun mencuri kacamata yang ada di patung tetangganya, dan dia pun ketahuan oleh satpam tetangganya. Kemudian aksi mereka pun bisa lolos karena diberitahu temannya. Setelah lolos dari aksi tersebut, dia pun besoknya datang ke dokter dan untuk memperbaiki, dan dokter pun merasa kasihan menyetujui untuk memperbaiki kacamata tersebut. Setelah mendapatkan kacamata, si Rahes pun mencoba untuk melihat lingkungan sekitar dan tidak sengaja melihat mobil polisi yang datang dari kejauhan. Rahes pun beraksi dan kawan-kawannya untuk memberitahukan kepada warga untuk segera berhati-hati. Dan warga pun bergegas merapikan barang-barang, dan akhirnya Rahes pun bisa mencegah si polisi tersebut. Dan polisi pun mulai menggeledah sebuah tempat yang dimana di situ tempat para miras. Dan polisi pun tidak menemukan barang bukti. Kemudian si Rahes dipanggil tanpa banyak bacot, langsung ditampar. Si Rahes dewasa, si Rahes pun karena terbiasa berjualan miras dan pergaulannya yang bebas. Nah, di situ si Rahes pun punya niat untuk membuka bisnis sendiri, membuka usaha miras tersebut. Pada saat perjalanan, si Rahes pun melihat seorang polisi yang sedang menghukum pengendara lain, dan melihat seorang pengendara lain untuk meniup sebuah ban yang sedang bocor. Nah, si Rahes pun melihat polisi lalu menghampiri polisi tersebut. Dengan santainya, si Rahes pun menghampiri dan memberikan uang saku kepada polisi tersebut. Nah, si polisi sambil dirangkul melihat ban yang sedang bocor, kemudian ditampar dengan kerasnya. Si Rahes pun menyuruh polisi untuk meniup ban yang bocor tersebut. Polisi pun tidak tahu bahwa yang dihukum itu adalah anak buah si Rahes. Si Rahes pun mengancamnya agar meloloskan, jangan macam-macam dengan saya. Setelah lolos dari situ, Rahes pun mengambil bosnya dan mengajukan untuk meminjam modal untuk izin membuka usaha sendiri. Kemudian si Rahes pun berbincang-bincang. Setelah berbincang-bincang, si bos pun cuma memberikan sebuah jam dan dikasih waktu dalam 12 jam. Rahes pun menerima tantangan si bos. Kemudian Rahes pun memakainya, dan langsung Rahes pun punya ide untuk membeli sebuah domba dan menjualnya ke pasar. Dan setelah itu, pas di pasar, Rahes pun menawarkan kepada seorang pedagang, dan pedagang pun tidak menerimanya karena menerimanya sudah diboki. Apalah tuh, menolak secara mentah-mentah. Rahes pun terus mencoba menawarkan terus dengan baik-baik. Kemudian ada pedagang lain yang
ngomong dan Rais pun tidak terima. Kemudian disitulah terjadi perkelahian layaknya seorang laki-laki yang sudah mengundang emosi. Kemudian baku hantam di sana. Kemudian si Rais pun ditodong oleh seorang dengan pistol dengan matanya yang gak takut dan membalikan keadaan. Namun si Rais pun belah dan terjatuh pistol tenaga dan si Rais pun mulai pingsan. Setelah itu dibantu oleh seorang pemimpin mereka dan memberikan tugas yang baru dengan dikasih banyak duit. Tugas tersebut adalah untuk membunuh bosnya yang dulu. Itu setelah mulai bisnis, mulai sukses dan mengadakan acara dangdut. Acara dangdut terus membagikan sebuah buku. Karena di dalam box tersebut di buku itu ada sebuah miras yang disembunyikan. Guru pun tidak menyadari bahwa minuman Rais pun berjoget dengan acaranya senang. Kemudian Rais pun menjumpai rumah seorang gadis dan disambut oleh ibunya. Kemudian Rais pun ngeles untuk mengambil sebuah bola. Nah, bola tersebut itu di atas. Kemudian si Rais pun melihat seorang gadis yang sedang menari. Kemudian Rais pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan Rais pun menatapnya terus dan Rais pun memandangnya dan berkata dengan gagunya. Kemudian berita sebuah miras yang disita oleh sebuah polisi. Ternyata miras tersebut adalah miras bosnya, yang usaha bosnya dulu. Bosnya panik. Polisi pun senang dengan tepuk tangannya. Kemudian si Rais pun merencanakan sebuah perjalanan, sebuah miras supaya aman. Dengan rapat tersebut dengan diperagakan oleh sebuah panci dan dibagi-bagi. Ternyata rencana tersebut sukses. Dengan otaknya Rais ini yang cemerlang bisa lolos dari razziaan polisi. Nah, si polisi pun kaget dengan dibukanya bagasi tersebut. Cuman ada sebuah gelas, kalau nggak salah. Nah, di situ terus Rais bersenang-senang memainkan sebuah layangan, dan tidak sengaja layangan tersebut adalah layangan doinya atau gebetannya ya. Kemudian Rais kan layangan tersebut diputuskan. Nah, polisi pun terus merazzian mencari sebuah miras yang sedang beroperasi. Rais pun berpikir dan kawannya merasa panik, dan Rais pun punya ide. Dengan idenya itu si Rais pun merasa senang bisa mengecoh lagi polisi. Nah, untuk sekarang mereka memasok melewati jalur danau atau laut, danau kayaknya, atau sungai.
senangnya si Rais pun berteriak, "Oh, Nah, disitulah si Rais pun, polisi pun dengan gabutnya atau dengan bosannya menunggu. Dalam sebuah acara atau festival, Rais pun hampir ditembak oleh seorang mata-mata. Seorang mata-mata tersebut adalah kiriman dari bosnya kayaknya. Perkelahian pun dimulai.